yufaqqihuna fid-din wa yarzuquna kamal ikhlas wal yaqin. Summa ila arwahi walidina wa amwatina wa masyayikhina muallimina fid-din, khususan la muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Abi Syuja' Al-Asfahani wa syarih hadzal kitab Asy-Syaikh Ibnu Qasim Al-Ghazi wal muhsyi hadzal kitab Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri. Annallahu al-karim yataghashshaw bir rahmah wal maghfirah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan bahwa pada subuh hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa hadir kembali di Majelis Ta'lim Syarif Hidayatullah. Pada hari ini kita membaca kitab Fathul Qorib, yaitu karena akan datang bulan suci Ramadan, kita membaca bab tentang puasa. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin 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 ya mujibas sa'ilin. Qala radhiyallahu ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu bayani ahkamis siyami. Kitab menjelaskan tentang hukum-hukum puasa. Ini kita baca pengantarnya dulu ya, yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri. Kitabu bayani ahkamis siyami, kitab menjelaskan tentang hukum-hukum puasa. Qaddamahul musannifu 'alal haji li'annahu afdalu minhu. Telah mendahulukan oleh penyusun kitab ini, yaitu penyusun pertamanya adalah Asy-Syaikh Abu Syuja'. Nama kitabnya Al-Ghayah fit Taqrib. Ya, nama kitabnya Al-Ghayah wa Taqrib. Itu mendahulukan oleh Imam Abu Syuja' itu alal haji. Jadi pembahasan tentang puasa itu didahulukan daripada pembahasan tentang haji. Kenapa? Li'annahu afdalu minhu. Ya, karena kata saya Ibrahim Al-Bajuri, karena puasa itu lebih utama dari haji. Wa lihada quddima alaihi fil hadithi. Dan oleh karena ini maka posisi puasa itu didahulukan ya fil hadithi, di dalam hadis al-ati yang akan datang ya, yang nanti akan dijelaskan oleh pengarang. Jadi ada satu hadis yang menceritakan bahwa posisi puasa itu lebih didahulukan daripada haji. Hadisnya itu hadis yang menceritakan tentang malaikat Jibril memberikan pengajaran tentang Islam
tentang iman, Islam dan ihsan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang bentuk pengajarannya itu tanya jawab, ya. Malaikat Jibril tanya kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Hai Muhammad, coba ceritain Islam itu apa sih, gitu ya. Maka Nabi Muhammad jawab, qala antashhada antashhada alla ilaha illallah. Ya, Islam itu kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu Islam, gitu ya. Wa tuqimas shalah, kamu melaksanakan sholat, wa tu'tiyaz zakat, mengeluarkan zakat, wa tasuma Ramadan, puasa di bulan Ramadan, ya. Baru disebut oleh Nabi wa tahujjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Setelah puasa baru disebut haji. Nah, itu yang kata pengarang di dalam hadis itu diceritain puasa duluan, gitu ya. Wakila, tapi satu pendapat mengatakan al-hajju afdalu minhu, haji lebih utama, li'annahu wadhibatul umri, ya. Karena haji itu wadhibatul umri, kewajiban satu kali seumur hidup, ya. Yang haji wajib namanya haji Islam. Haji Islam atau haji wajib itu sekali dalam seumur hidup, ya, makanya dia lebih utama. Ada pendapat yang mengatakan bahwa bukan puasa yang lebih utama, tapi haji, karena haji itu kewajiban seumur hidup, ya. Wali'annahu yukaffirul kaba'ira was-saghaira. Karena haji itu juga bisa menghapuskan dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil, ya. Itu ada hadisnya, ya, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Dari satu umroh ke umroh berikutnya itu menghapuskan dosa-dosa di antara kedua umroh itu. Wal hajju mabrur wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji yang mabrur itu enggak ada balasannya kecuali surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu alasannya seperti itu, haji lebih utama. Jadi haji itu kewajiban sekali. Tapi walaupun kewajiban sekali, jangan dikatakan bahwa haji pertama itu haji panggilan Allah dan haji-haji selanjutnya adalah panggilan setan. Ya, ada tempo hari yang berpendapat begitu, ya. Ya, haji pertama itu panggilan Allah, tapi kalau udah haji kedua panggilan setan, karena niatnya udah macam-macam, terus banyak anak yatim kelaparan atau ada orang kesusahan, gitu ya. Tidak juga, ya, karena banyak hadis-hadis Nabi yang menyampaikan tentang keutamaan orang yang beberapa kali melakukan umrah, ya, beberapa kali melakukan haji, ya. Bisa jadi orang berniat ingin menghapuskan dosa-dosanya dengan berangkat umroh dan berangkat haji itu, sehingga dia beberapa kali berangkat haji, gitu ya. Wa ala hadza fataqdimu shaumi alaihi. Wa ala hadza, atas pendapat ini, pendapat bahwa haji itu lebih utama daripada puasa, ya, maka fataqdimu shaumi alaihi li kasrati afradi man yajibu alaihi shamu bin nisbatil ifradi man yajibu alaihi al-hajju. Jadi walaupun haji itu ada satu pendapat mengatakan dia lebih utama, tapi pengarang tetap memasukkan puasa itu yang didahulukan. Kenapa? Ya, karena banyaknya orang-orang yang terkena kewajiban puasa itu dibandingkan orang yang terkena kewajiban haji. Ya, orang siapa aja, kalau umpamanya dia balik akhir, gitu ya, berakhir balik, dia kena kewajiban puasa. Tapi kalau haji kan enggak. Kalau haji itu dia yang paling utama harus punya biaya, ya, punya ongkos. Kan enggak semua orang punya biaya, punya ongkos, gitu ya, punya bekal, gitu ya.
biaya perjalanan dan sebagainya gitu ya. Maka tetap didahulukan puasa ini karena kata pengarang itu yang kena kewajiban puasa lebih banyak daripada yang kena kewajiban haji. Wa aslu shaumi minas sara'il qadimati. Dasar puasa itu sebagian dari syariat-syariat umat yang terdahulu. Jadi orang-orang dulu itu telah diperintahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa. Nanti ayatnya dijelaskan ya. Wa amma bihadhil kaifiyati fa min khususiyati hadhil ummati. Adapun tata cara yang seperti kita sekarang ini gitu ya, maka itu fa min khususiyati hadhil umat, itu kekhususan umat ini, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa khususan puasanya itu? Apa tata caranya itu? Di antaranya puasanya di bulan Ramadan, kemudian menahan diri dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau puasa-puasa orang terdahulu mungkin tidak ada tata cara seperti itu. Wa furida fi Sya'bana as-sanata tsaniyata minal hijrah. Dan puasa itu diwajibkan atau diperlukan pada bulan Sya'ban ya, tahun kedua daripada hijrah Nabi. Jadi setelah Nabi Muhammad pindah ke Madinah, baru ya setelah 2 tahun tinggal di Madinah, baru ada perintah untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi puasa ini dilaksanakan setelah Nabi berada di Madinah gitu ya. Pasoma sallallahu alaihi wa alihi wasallam tis'a Ramadanatin wahidan kamilan wa thamaniyata nawaqisah. Ya, dan Rasulullah SAW itu puasa sebanyak 9 kali. Ya, 9 kali Ramadan. Wahidan kamilan, 1 bulan itu atau 1 kali itu sempurna beliau puasa selama 30 hari. Wasamaniyata nawaqisah. Dan yang 8 bulan beliau kurang puasanya, enggak 30 hari. Karena yang namanya 1 bulan itu ada 30 hari, ada 29 hari. Wala'allal hikmatu bidzalika tatminu nufusi man yasumuhu naqisan min ummatihi. Ya. Ini memberikan ketenangan bagi orang-orang yang berpuasanya kurang dari umat Nabi Muhammad, ya. Jadi jangan menganggap orang itu dia puasa, hitung-hitungan saya kurang, dia cuma 29 hari. Ya, puasa itu kan harusnya 30 hari. Kalau dia mulai tanggal sekian, maka dia akhirnya tanggal sekian, kurang dia itu 29 hari. Itu nggak bisa begitu. Ya. Karena apa? Karena yang namanya Ramadan itu ada 30 hari, ada 29 hari. Nah, itu Nabi sendiri puasa sepanjang umurnya. Ya, dia tinggal di Madinah selama 10 tahun, dia puasa 9 kali Ramadan. Itu hanya 1 kali yang beliau puasa 30 hari. Yang lainnya kebetulan itu 29 hari gitu ya. Wa tanbihu ala musawatin naqisi lil kamil min haitsu thawabu al mutarattibu ala usuli shaumi ala asli shaumi Ramadan. La min haitsu ma zada bihil kamilu ala naqis. Dan ini juga menjadi peringatan atau memberitahukan gitu ya, bahwa sama itu ya, orang yang puasanya 29 hari, orang yang puasanya 30 hari itu sama pahalanya ya, min haitsu shawab al mutarattibu ya, dari sisi pahala yang diberikan ya. Karena apa? Ala asli shaumi Ramadan ala min haitsu ma zada bihil kamilu ala naqis.
Ya, diberikan itu yang penting dia udah puasa, ya bukan dihitung dia nambah puasanya apa enggak gitu ya. Dia kurang puasanya apa enggak ya. Min saumil yaumiz zaidi wa fitrihi wa sahurihi ya, dia nambah itu dari sisi harinya. Kalau dari sisi harinya nambah berarti ukuran dia membukanya, buka puasanya atau sahurnya, kan dalam buka puasa ada pahala, dalam sahur juga ada pahala begitu. Karena dia lebih satu hari berarti dia pahalanya lebih banyak satu hari ya, puasanya nambah, sahurnya nambah gitu ya. Nah itu tidak seperti itu ya, tidak seperti itu. Yang 29 atau 30 hari tetap sama. Fa inna dzalika amrun yafuqu bihil kamil ala naqis. Karena ini bukan masalahnya mengalahkan yang sempurna atau yang kurang puasanya, tetapi yang penting dia puasa 1 bulan itu, dan 1 bulan ada 29-30 hari. Wal aslu fi qoblal izma'i qauluhu ta'ala, dan asalnya puasa itu ya, asal kewajiban puasa itu sebelum kesepakatan para ulama itu adalah firman Allah Ta'ala. Jadi para ulama itu membuat kesepakatan, para ulama itu membuat ijma. Nah ijma itu enggak sekonyong-konyong dibuat kesepakatan oleh para ulama, tapi harus ada dasarnya. Ya apa itu dasarnya? Nah ini dasarnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ay furido. Ya kutiba ay furido. Ya kutiba artinya furido, diwajibkan. Nah jadi dalam ayat ini saudara-saudara sekalian, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Itu belum disebutkan ya secara rinci. Secara rinci puasanya itu puasa apa gitu ya. Kemudian tata caranya bagaimana gitu ya. Maka dijelaskan wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin. Ya, Islam itu ditegakkan atas 5 dasar. Ya, syahadatu alla ilaha illallah dan seterusnya sampai wasaumu Ramadan, sampai puasa Ramadan. Nah dari situ dipahami bahwa yang dimaksud berpuasa itu dalam firman Allah ini adalah puasa Ramadan. Ya, dikuatkan lagi dengan ayat yang lain, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ya, bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Qur'an. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Paman syahida siapa yang mendapatkan bulan Ramadan itu, paman syahida minkum syahra falyasumhu. Ya, siapa orang yang menemui mendapatkan bulan Ramadan itu, maka dia mesti berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan umat-umat sebelum kamu. Nah, yang seperti tadi disampaikan ya, jadi puasa itu diwajibkan oleh umat-umat sebelum kita. Nah, oleh karena itu, maka berpuasanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu harusnya lebih baik daripada umat-umat yang terdahulu gitu ya. Karena umatnya Nabi Muhammad ini kuntum khairu ummatin gitu ya, kamu umat yang terbaik gitu ya. Puasanya Nabi Muhammad, puasanya umatnya Nabi Muhammad harusnya lebih baik daripada umat-umat terdahulu. Ya, dengan cara harus benar-benar melaksanakan perintah Allah, dan puasanya itu bukan hanya secara lahir gitu ya, tapi baik lahir dan batin, yang zahir maupun batin, fisik maupun batin harus berpuasa gitu ya. Puasanya bukan hanya lahir, bukan hanya fisik, tapi
batinnya juga harus berpuasa gitu ya, supaya puasanya itu lebih baik. Kan yang menggerakkan fisik kita itu berawal dari batin kita, dari hati kita gitu ya. Makanya kalau kita berpuasa umpamanya tetap saja tidak mengendalikan hawa nafsu gitu ya, batinnya tidak dikendalikan, kan kata Nabi percuma saja gitu ya, sia-sia timbang capek doang gitu ya. Itu ya, pengendalian hati ya, batinnya harus berpuasa itu ya, menjaga hati, menjaga emosi dan sebagainya, supaya puasa itu benar-benar baik ya, lebih baik dan mantap. Wa huwa ma'lumun minad-din bid-darurati. Ini sudah maklum di dalam agama kita ya, bid-darurati, yang sudah jelas, nggak pakai diperdebatkan, nggak pakai dipertanyakan tentang puasa itu, bahwa ini perintah Allah yang orang semua sudah pada tahu. Fayukaffiru jahilu, maka kafir orang yang mengingkarinya, illa in kana qaribu ahdi bil Islam au nasa'a ba'idan anil ulama, ya, kecuali orang-orang yang memang jauh ya daripada ulama, nggak ada yang ngasih tahu ya, atau ya orang-orang yang belum mengerti, belum paham gitu ya. Nah, ini pengantar yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri. Kita baca ini sedikit. Wa huwa, dan lafaz asyam itu wasaumu masdaroni. Siam dan as-saumu itu keduanya adalah isim masdar. Asyam, as-saumu sama itu. Jadi kalau orang bilang asyam, bilang as-saumu sama. Ya, asal katanya soma, yasumu, sauman wasiyaman. Ya, masdarnya sauman wasiyaman gitu ya. Jadi kata-kata soma, siam sama aja gitu ya. Makna keduanya lughatan secara bahasa al-imsaku, artinya menahan. Ya, menahan. Jadi secara bahasa pokoknya kalau kita menahan, udah itu puasa gitu ya. Kita nahan angin umpamanya, ya kita puasa daripada mengeluarkan angin itu. Kita nahan bicara, ya kita namanya puasa daripada bicara gitu ya. Jadi puasa itu artinya menahan, walau an-nahwil kalami, sekalipun dari seperti menahan ngomong ya, nggak ngomong, itu juga termasuk puasa tapi secara bahasa gitu ya. Wa minhu qauluhu ta'ala, seperti contohnya ya firman Allah Ta'ala, hikayatun an Maryama inni nadartu lirrahmani shawama. Ya, seperti hikayat Maryam, ibunya Nabi Isa gitu ya. Ketika dia dihujat ya, dicaci maki oleh orang-orang kampung ya, karena dia hamil duluan gitu ya. Padahal hamilnya itu atas kehendak Allah. Maryam itu wanita solehah ya, diberikan bayi yang akan jadi nabi, yang akan jadi nabinya Allah begitu ya. Tapi tidak ada bapaknya gitu ya. Tapi Allah tiupkan ruh. Ya, Allah tiupkan ruh ke dalam rahimnya Maryam itu ya, maka hamil. Begitu hamil udah dicaci maki, dihujat, kamu kan keturunan baik-baik gitu ya, bukan keturunan orang soleh, kok bisa seperti ini gitu ya, bisa seperti hamil Tuhan. Maka kata Allah, Pak, udah nggak usah ngomong ya, diam aja, puasa gitu ya. Nanti kalau ditanya orang, bilang aja, ini nadartu lirrahmani shawama, saya najar sama Allah, saya puasa, nggak mau ngomong gitu ya, gitu. Karena kalau ngomong juga bakal jadi tabaran ya, bakal ribut begitu ya.
Tapi nanti diklarifikasi oleh bayinya langsung gitu ya. Nanti yang jawab Nabi Isa yang pada saat itu masih bayi, masih dalam buayan gitu ya. Ini Abdullah ya. Kalau kamu mau tanya aja nih, baik gitu ya. Saya puasa nggak mau ngomong. Ya, maka anak itu yang jawab, ini Abdullah, saya ini utusan Allah. Ataniyal kitabah, saya diberikan oleh Allah kitab. Wa ja'alani nabiyya, saya dijadikan oleh Allah nabi gitu ya. Jadi saudara-saudara sekalian begitu ya. Hikmahnya kalau kita umpamanya dihujat, dicaci maki, kalau hanya akan menimbulkan konflik, akan hanya menimbulkan keributan, ya udah diem aja gitu ya, diem aja ya. Tapi kalau nanti menimbulkan fitnah, perlu klarifikasi, perlu penjelasan ya. Seperti cerita dalam ayat, harus dijelaskan orang supaya nggak terjadi fitnah, tidak salah paham. Wasar'an wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab rabbi zidna ilma wal hikmah. البدء بنجوى